Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saudara-saudaraku, kita saat ini kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Mengapa Yesus dibaptis? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kata-kata yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis sebelum ia membaptis banyak orang adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Itu terdapat dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang kedua. Setelah itu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, Yudea, dan seluruh daerah di sekitar Yordan. Dan menurut kesaksian Matius 3 ayat yang ke-6, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Itulah sebabnya baptisan Yohanes sering disebut sebagai baptisan pertobatan. Sekarang saudaraku, muncul pertanyaan kritis. Mengapa Yesus juga datang kepada Yohanes, lalu ia meminta agar Yohanes membaptisnya? Apakah Yesus juga berdosa sehingga Yohanes harus membaptisnya juga? Pertanyaan-pertanyaan ini ternyata bukan hanya milik kita. Sebab Yohanes Pembaptis pun menanyakan hal demikian. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku," kata Yohanes kepada Yesus. Yohanes Pembaptis yakin bahwa dirinya lah yang harus dibaptis, bukan Yesus. Dan mana mungkin seorang yang kecil seperti Yohanes bisa membaptis Yesus yang begitu mulia, bahkan jauh lebih mulia dari Yohanes, sehingga melepaskan kasut Yesus pun Yohanes merasa tidak layak. Tetapi apa jawaban Yesus, saudaraku? Dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-15, Yesus berkata kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ya, Yesus harus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Baptisan bagi Yesus bukan soal kebutuhan, tetapi soal ketaatan kepada Sang Bapa. Tetapi saudaraku, apakah hanya itu jawabannya? Apakah masih ada jawaban lain? Tentu saja ada, saudaraku. Ya, selain jawaban yang tersurat tadi, ada juga jawaban yang tersirat yang ada di balik peristiwa baptisan ini. Jawabannya adalah bahwa melalui baptisan pertobatan, Yesus ingin menunjukkan bahwa kini ia sungguh-sungguh memposisikan dirinya di pihak orang berdosa. Ini adalah sikap yang merendahkan diri, yang penuh dengan totalitas. Dia datang merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga menjadi sama dengan orang yang berdosa, yang telah siap menanggung konsekuensi dosa itu, yaitu kematian. Mati di atas kayu salib sebagai orang yang dianggap berdosa, walaupun ia sendiri tidak berdosa. Inilah makna tersirat di balik baptisan Yesus, saudaraku. Dan setelah baptisan itu dilaksanakan, Roh Allah yang tidak lain adalah Roh Kudus hadir seperti burung merpati ke atas Yesus. Lalu terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Yesus telah menghampakan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berada di pihak orang-orang berdosa karena kita. Dan kini Yesuslah yang diurapi Roh Kudus dan menerima perkenanan Sang Bapa untuk melaksanakan misi penebusan. Dengan demikian, misi penebusan bukan hanya misi Kristus, melainkan misi Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita bangun dan terus menjaga kecintaan kita kepada Allah kita yang baik dengan terus memuliakan Dia dalam segala hal. Terpujilah Kristus. Amin.